Rumah hantu Darmo di Surabaya berdiri seperti bangkai raksasa yang ditinggalkan di tengah kota. Dindingnya yang retak dan kusam terlihat seperti kulit tua yang mengelupas, seolah menyimpan setiap jeritan yang pernah terjadi di dalamnya. Tidak ada satupun yang berani melintasi depannya sendirian pada malam hari konon. Udara di sekitar rumah itu terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang bersembunyi dan memperhatikan. Dahulu, rumah itu adalah simbol kejayaan sebuah keluarga kaya raya yang hidup bergelimang harta. Namun, warga sekitar selalu bertanya-tanya, dari mana datangnya kekayaan itu? Bisnis keluarga tersebut meledak begitu cepat, terlalu cepat untuk dianggap wajar. Banyak yang akhirnya percaya bahwa mereka menempuh jalan gelap pesugihan dengan syarat mengerikan. Menurut cerita turun-temurun, keluarga itu telah membuat perjanjian menyerahkan tumbal dalam jumlah tertentu. Pada awalnya, mereka menepati kesepakatan itu. Namun ketika giliran tumbal terakhir yang disebut-sebut adalah darah salah satu anggota keluarga sendiri, mereka mulai gentar. Mereka mencoba mengelak, berharap perjanjian itu terlupakan. Namun, sesuatu di dalam rumah itu tidak menerima penolakan. Hampir setiap malam, keluarga tersebut mendengar langkah kaki aneh di lorong, meski semua sedang tidur. Pintu-pintu terbanting sendiri. Suara lirih seperti erangan keluar dari bawah lantai rumah, dan lampu sering berkedip seolah sedang mengirim pesan, "Waktumu hampir habis." Sang anak bungsu bahkan pernah ditemukan berbicara sendirian, mengaku sedang bermain dengan orang hitam tinggi besar yang berdiri di ujung ranjangnya. Ketakutan memuncak ketika sang ibu melihat bayangan makhluk berkepala besar dan tubuh kurus seperti ranting berdiri di depan cermin kamar. Makhluk itu berbisik pelan, "Tumbal terakhir. Sekarang giliranmu." Malam itu, seluruh keluarga sepakat melarikan diri. Mereka menaiki kapal dengan diam-diam, berharap bisa memutuskan hubungan dengan perjanjian terkutuk itu. Tetapi pelarian itu berakhir tragis. Kapal yang mereka tumpangi dikabarkan tenggelam, dan menurut sebagian warga, tubuh-tubuh keluarga tersebut tak pernah ditemukan. Banyak yang percaya bahwa mereka tidak benar-benar tenggelam, melainkan diambil oleh makhluk yang pernah mereka mintai kekayaan. Setelah peristiwa itu, rumah Darmo menjadi kosong. Tapi tidak benar-benar ditinggalkan. Beberapa hari setelah tragedi, warga sekitar mendengar jeritan dari dalam rumah. Jeritan yang terdengar seperti suara sang ibu yang seharusnya sudah wafat. Di malam lainnya, suara langkah banyak orang terdengar berlari di lorong-lorong gelap, seolah seluruh arwah keluarga itu kembali ke rumah. Ada pula yang melihat sosok-sosok bergerak di balik jendela yang pecah. Padahal rumah itu sudah tidak berpenghuni. Ketika renovasi sempat dicoba bertahun-tahun kemudian, para pekerja dihantui kejadian di luar nalar. Palu dan gergaji sering berpindah sendiri, paku-paku berjatuhan tanpa angin, dan beberapa pekerja mendengar suara anak kecil tertawa dari lantai atas. Yang paling menyeramkan adalah ketika salah satu pekerja ditemukan pingsan dengan wajah pucat dan tangan gemetar, mengaku melihat wanita tanpa wajah merangkak turun dari tangga dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Para warga yang tinggal paling dekat dengan rumah itu mengatakan sering melihat keluarga yang sudah mati itu berjalan di sekitar halaman pada malam Jumat. Sang ayah dalam setelan jas gelap, sang ibu dengan kebaya lusuh berlumur tanah, dan sang anak bungsu tanpa mata, memegang boneka rusak sambil menatap siapapun yang melihatnya. Rumah itu kini berdiri seperti mulut neraka yang setengah terbuka. Setiap malam, angin yang lewat membawa bau busuk seperti daging basah yang membusuk. Orang-orang percaya bahwa pintu menuju dunia lain telah terbuka di tempat itu. Makhluk yang dulu menagih perjanjian masih menetap, menunggu, dan terkadang mengikuti siapapun yang terlalu berani mendekat. Hingga hari ini, rumah hantu Darmo bukan sekadar bangunan kosong. Ia adalah tempat di mana janji kelam tidak pernah lunas, di mana arwah yang terjebak masih berkeliaran, dan di mana sesuatu yang jauh lebih gelap terus mengamati dari balik kegelapan. Jika kau melintas di depannya dan merasakan seseorang memanggil namamu dengan bisikan dingin, jangan menoleh. Bisa jadi itu adalah salah satu dari mereka yang masih menunggu tumbal terakhir.